Shalom, Bapak Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Saya ingin menyaksikan bahwa kita itu punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang kasih dan kuasanya itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja akan cerita bahwa saya dikaruniai 3 orang anak, perempuan semuanya. Terus yang 2 sudah menikah dan sekarang sudah berumah tangga sendiri, dan masing-masing dikaruniai seorang anak laki-laki. Jadi saya sudah punya 2 cucu laki-laki semuanya. Hanya saja anak bungsu sekarang masih tinggal serumah dengan saya. Nah, ceritanya pada tanggal 15 April lalu, tiba-tiba mantu dari anak saya yang pertama ini datang ke rumah sendirian, dan dia kelihatannya serius banget. Dia bilang, "Papa, Mama, Jimmy mau cerita." Enaknya Jimmy cerita di kamar aja ya. Ya, lalu dia saja masuk ke kamar, dan setelah di dalam saya tanya, "Kenapa, Jim?" Nah, dia bilang gini, "Pak, media itu hari Senin lalu dia pamitan ke Jimmy, katanya ke rumah temennya, teman akrabnya. Tapi dia pulangnya larut malam, terus ngomong sama Jimmy, 'Pi, aku mau cerita. Tapi kamu jangan sedih, kamu juga jangan khawatir, ya, kamu jangan down juga, ya. Sesungguhnya, nah, waktu itu Bapak Ibu, ya, saya setelah menantu saya begitu, yang ada di benak saya itu, anak saya ini terlibat skandal ya dengan laki-laki lain. Tapi kalau menurut pemikiran saya sih nggak mungkin, karena saya senantiasa mengajarkan anak-anak saya itu takut akan Tuhan, gitu loh. Ya, lalu saya bilang, "Oke, lanjutnya gimana?" Nah, terus dia bilang, sesungguhnya Pak, ternyata dia itu ke dokter. Karena dia daripada kepikiran, dia bilang tanpa ngomong, dia pokoknya ke dokter sendirian lah. Dan ternyata memang hasil dari dokter itu dia kena kanker di payudaranya. Dan menurut dokter itu sudah stadium 3. Nah, Jimmy waktu dengar itu, Jimmy langsung nangis. Tapi justru Jimmy ini dikuatkan sama media. "Loh, Pi, lah nek kamu nangis, terus aku gimana?" Katanya dia gitu. "Sudahlah, aku tadi kan bilang nggak usah sedih, nggak usah khawatir, nggak usah down. Karena kita punya Allah itu Allah yang dahsyat, ya toh. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sudahlah, nek memang aku nggak sembuh, ya sudah, itu waktunya Tuhan." Dia bilang gitu. "Tapi aku percaya kok, Tuhan itu pasti menyembuhkan aku." Nah, akhirnya dari situ Jimmy dikuatkan. Nah, sekarang masalahnya dia itu Pak, dia nggak bisa ngadep papa mama mau cerita itu loh. Kalau ngadepi sakitnya dia tegas sekali, tapi dia nggak bisa kalau lihat papa mama nanti sedih. Nah, itu yang membuat dia jadi sedih gitu. Makanya sekarang dia bilang, "Wis, kamu Epi yang cerita dulu sama papa mama, nanti kalau papa mama sudah siap, baru aku mau datang ke rumah." Nah, saya sebagai orang tua, Bapak Ibu, ya tentunya dengar anak saya mengalami sakit seperti itu, saya juga ya sedih, ya saya kaget juga, ya. Tapi kemudian saya ingat, nah, saya dulu pernah mengalami juga, ya. Dulu tumbuh daging di telinga saya sebelah kiri sini, ternyata itu kanker. Dan saya waktu itu memang berdoa, percaya bahwa Allah yang saya percaya, yang saya sembah itu adalah Allah yang
menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati 2000 tahun yang lalu, itulah yang tetap saya sembah. Maka dengan saya percaya, dengan iman sungguh-sungguh, ya memang melalui proses kurang lebih mungkin dari doa itu ada sekitar 2 bulan, 3 bulan, lewat proses, akhirnya daging ini hancur langsung, ya langsung hancur setelah saya berdoa, ya malam itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku percaya daging itu hancur seperti biskuit yang melempem itu, dan seketika itu langsung bersih, ya padahal itu dagingnya keras, ya dagingnya keras. Pernah saya berusaha untuk saya jual sampai berdarah-darah, pernah dengan usaha saya sendiri. Tapi yang di hari-hari terakhir itu saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saya minta ampun kepada Tuhan. Aku dengan cara sendiri tidak berhasil, tapi aku mau percaya aja kepada Tuhan, saya serahkan. Maka 2-3 hari kemudian daging itu hancur, ya bersih tanpa setetes darah pun, dan langsung seketika itu memang mujizat terjadi. Sehingga istri saya paginya kaget, loh itu benjolanmu kok hilang? Saya bilang, ya ini mujizat. Nah, saya dikuatkan dengan apa yang pernah saya alami sendiri itu. Maka saya waktu itu ya memang sesaat saja saya kaget, saya down, tapi saya langsung kuat. Saya bilang, oke, aku percaya Jin, ya karena Papa sendiri pengalaman sendiri pribadi dengan Tuhan, maka Papa juga percaya media pasti sembuh. Wes, enggak apa-apa, Papa Mama siap. Nah sekarang anaknya di mana? Ternyata anaknya di depan, di mobil, tapi tidak berani turun. Jadi waktu itu saya bilang, ya wes panggilan media, ya. Nah akhirnya anak saya turun ini, ya masuk, langsung saya bilang, Mei kamu tidak usah khawatir, oke, Bapak bisa terima, paham Bapak, karena Tuhan kita itu Allah yang dahsyat, ya. Akhirnya kita percaya, kita bergandeng tangan, kita doa, ya. Nah dari situ akhirnya kita sekarang masalahnya untuk memutuskan apakah pengobatan lewat herbal atau lewat medis, yang melalui kemoterapi. Sebetulnya anak saya lebih senang kalau lewat jalur medis, tapi karena dari kesepakatan keluarga, dari pihak orang tua, baik dari saya sendiri sama istri saya, juga dari besan papa mamanya Jimmy, lebih setuju kalau melalui pengobatan herbal, karena tidak ada dampak buruk untuk sel-sel dirinya sendiri. Ya akhirnya saya bilang, gak apa-apa, kita ini memang terbatas hikmatnya. Kalaupun kita salah ngambil keputusan, ya Tuhan pasti backup, sehingga tidak ada dampak, artinya sel-sel akan menjalar, tidak, pasti diproteksi oleh Tuhan. Maka akhirnya lewat pengobatan herbal 1 bulan, tapi memang tidak ada hasilnya sama sekali, 0. Ya, nah dari situ akhirnya terus melalui jalur medis. Tapi baru sekali saja itu sudah ada dampaknya. Nah, nanti mungkin lebih jelas lagi nanti anak saya yang cerita. Ya. Nah, akhirnya sekarang ini sudah 4 kali kemoterapi. Nah, ini ceritanya pada saat setelah kemo yang ketiga, tiba-tiba menantu saya itu yang nomor 2, dia terkena COVID. Karena dia ini kerjanya membuat kitchen set, ya lemari alumini dan lain sebagainya. Itu tiap pagi koordinasi pekerjaan sama papanya. Dia ke rumah papanya, selalu koordinasi masalah kerjaan. Ada pemasangan di sini, di sana. Nah, itu ternyata papanya itu kena COVID. Dari tetangganya meninggal. Nah, dikiranya memang meninggal karena faktor usia. Tapi ternyata meninggalnya karena COVID. Dan ini orang sekitar situ nggak tahu, termasuk keluarganya. Nah, jadi akhirnya orang-orang sekitarnya, tetangga sekitarnya itu terkena COVID, termasuk besan saya, papa mama dari mantu saya nomor 2 itu. Nah, setelah tahu kalau papa mamanya kena COVID, ya, maka dia tidak datang lagi ke rumah papanya, ya.
Tapi 2 hari kemudian dia sendiri merasa kok badannya nggak enak. Itu sebabnya dia langsung isolasi mandiri karena dia punya anak yang waktu itu masih usia 11 bulan. Cucu saya yang nomor 2 itu, dari anak nomor 2. Ya. Tapi setelah merasa nggak enak, itu gejala-gejalanya kok sepertinya COVID. Nah, istrinya, anak saya nomor 2, dia bilang, ya sebaiknya tes saya supaya bisa tahu pasti. Termasuk anak saya juga ikut tes sekalian. Nah, puji Tuhan, anak saya nomor 2 hasilnya negatif. Tapi suaminya, jadi mantu saya nomor 2 itu positif. Jadi dia isoman di kamarnya sendiri. Nah, karena punya anak yang masih 11 bulan itu khawatir karena tinggal serumah, maka dititipkanlah ke anak saya yang nomor 1 ini. Ya, dia cerita kalau si Ruben kena COVID, tapi dia negatif. Nah, salahnya si Salvio masih kecil ini yang bahaya. Akhirnya oke, enggak apa-apa. Nah, sama anak saya yang nomor 1 ini dijemput. Ya, dijemput. Kemudian ya digendong, ya dipangku, ya dicium-ciumi dia, si Salvio ini. Terus dibawa ke rumahnya, diajak main bersama, ya, mulai dari pagi sama susternya, dari pagi sampai malam, ya. Nah, terus malam itu tiba-tiba si Salvio yang kecil 11 bulan ini badannya panas. Lanjut, setelah itu dia tumpah-tumpah. Sampai pagi pun tumpah-tumpah. Akhirnya susternya telepon sama mamanya. Kalau Salvio badannya panas, terus tumpah-tumpah. Waduh. Jadi mamanya wes daripada khawatir juga, langsung anaknya dijemput, terus dibawa ke tes, ya, tes antigen. Sekalian namanya juga tes. Nah, ternyata Bapak Ibu dua-dua positif. Ya, jadi anak saya pikirnya daripada semua sudah positif, dibawalah pulang sekali. Ya. Termasuk susternya, pembantunya, semua terdampak. Jadi serumah itu kena COVID semua. Ya. Nah, saya mau cerita betapa dahsyatnya Tuhan. Anak saya yang ini termasuk komorbid, ya. Jadi ada sakit sampingan. Ini sangat berbahaya. Tuhan tahu itu. Makanya tidak masuk akal di luar nalar. Kalau dia jemput si Salvio, digendong, dipangku, dicium-ciumi, diajak main seharian, tapi dia tidak terdampak. Karena Tuhan sendiri yang melindungi. Tuhan yang memagari, membentengi oleh kuasa darahnya, sehingga enggak terdampak. Maka sampai dia itu, dia pikir kok aneh, aku ini kok enggak apa-apa gitu. Padahal habis kemo yang ketiga. Dia penasaran sampai tes antibodinya. Nah, Bapak Ibu, ternyata luar biasa. Antibodinya itu justru di atas antibodi COVID-nya. Antibodi COVID itu dia jauh di atas rujukannya. Yang nilai rujukannya 250, tapi dia 350. Makanya tidak terdampak. Nah, satu lagi, adiknya menantu saya itu yang namanya Ruby. Ya, itu anaknya memang 2 aja, besan saya ini, satu menantu saya itu, terus adiknya namanya Ruby. Tahu begitu papa mamanya terdampak, dia langsung ngungsi ke rumahnya si Ruben yang menantu saya 2 itu. Dan ternyata di situ seisi rumah itu terdampak semua. Tahu kalau papa mamanya terdampak, maka si Ruby ini ngungsi ke rumahnya Ruben, anak saya nomor 2 itu. Ya, tapi ternyata justru seisi rumah itu terdampak semua, kena COVID semua. Ya. Tapi si Ruby ini dia punya asma, itu Tuhan tahu, ini bahaya juga. Maka si Ruby ini juga dilindungi oleh Tuhan. Sampai seisi rumah itu sembuh, ya. Dia tidak terdampak. Dia tetap baik-baik saja, sehat-sehat saja, aman-aman saja. Ya. Nah,
Sekarang mereka semua sudah sembuh. Tapi memang anak saya nomor 2 itu sempat agak lumayan batuknya. Karena apa? Karena susternya juga terdampak. Nah, waktu itu sempat gendong si Salvio ini, tiba-tiba badannya lemes jatuh ke bawah. Tapi si Salvio untung nggak sampai terbentur, ya. Maka akhirnya susternya dikasih istirahat 1 hari. Jadi anak saya nomor 2 ini suaminya terdampak, susternya terdampak, ya, dia sendiri terdampak, tapi harus jaga Salvio semalam. Nah, dia nggak tidur. Nah, itu yang membuat imunnya itu ya mungkin agak lemah, ya. Nah, itu cepat batuknya agak nemen sampai saya khawatir. Ya, saya khawatir. Nah, kakaknya istri saya itu dokter. Begitu dengar itu saya langsung ditelepon. Saya enggak main-main loh, ya. Ini harus sekarang pergi UGD, harus cek sekarang, harus kamu kawal ini. Ya, itu batuk-batuk kayak gitu, itu bahaya itu, pokoknya sekarang ini. Terus suruh beli obat-obat anti covid, antivirus, apa-apa ini, ya, suruh belikan. Tapi ternyata Bapak Ibu, saya cari di apotek itu yang disarankan obat-obat itu tidak ada sama sekali, kosong semua. Akhirnya istri saya tanya, terus obat batuk apa? Yang ada cuma ini Bu, Ambroxal. Berapa harganya? 3.000. Isi 10, satu strip isi 10 itu cuma 3.000 rupiah. Ya sudahlah, yang ada itu dibeli. Terus kemudian ya istri saya ngomong cuma ini Pak. Saya bilang enggak apa-apa, walaupun itu cuma 3.000, tapi kalau disertai kuasa Allah, ya enggak mustahil. Ada dampaknya. Walaupun obat mahal, tapi enggak ada kuasa Tuhan, ya sama aja, ya enggak punya arti. Maka kita berdoa begitu sebelum kita serahkan, kita doakan, terus kemudian kita antar ke anak saya nomor 2. Karena yang lain enggak bisa kemana-mana juga, karena mereka semua terdampak. Jadi saya sama istri saya yang beli obat. Nah, tapi puji Tuhan besoknya setelah diminum, ya anak saya ngebel, "Ma, puji Tuhan Ma, obatnya cocok." Jadi aku minum obat itu langsung terasa sekali batuknya itu berkurang, sangat berkurang, ya. Nah, itu Bapak Ibu, jadi percayalah, tidak usah khawatir, ya. Daripada khawatir tidak merubah sesuatu pun, ya, firman Tuhan berkata tidak menambah sehasta dalam hidup kita, ya. Lebih baik kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Sama ketika waktu saya dengar, ya, ditelepon sama anak saya nomor 2, "Pak, ini kok Salvio badannya panas ya, terus dia muntah-muntah." Ya, saya cerita sama istri saya, ya jujur aja, umur 11 bulan saya ini sudah nggak punya hati. Kayaknya tuh, aduh sudah wis, ini bahaya, sangat bahaya. Anak masih 11 bulan nggak bisa ngomong, kalau yang gede masih bisa cerita. Ini anak kecil, ya nggak bisa cerita, nggak bisa ngomong. Ya akhirnya saya sepakat sama istri saya, ayo wis, daripada kita khawatir nggak merubah sesuatu, kita datang aja kepada doa. Kita datang kepada Tuhan, doa, ya. Saya puasa, ya, puji Tuhan. Jadi besoknya itu sudah langsung panasnya berkurang, lusanya langsung normal. Terus tumpahnya itu juga sudah berkurang. Mencretnya 1 hari itu sampai 10 kali lebih Bapak Ibu, ya, sampai belum sempat digantiin, ya, itu sudah mencret lagi sampai 1 hari 10 kali, lebih 10 kali. Ya, tapi kalau kita andalkan Tuhan, walaupun, ya, tidak ada obat waktu itu, dengan kuasa doa sembuh. Nah, jadi tanggal 10 Juli kemarin itu semua sudah tes dan hasilnya semua negatif, ya. Mantu saya nomor 2, anak saya mantu dari anak nomor 2, termasuk anak sendiri nomor 2, ya, cucu saya Salvio, ya, itu susternya, pembantunya, besan saya, papa mamanya Ruben, semuanya sudah sehat sempurna seperti sedia kala, ya. Jadi percayalah bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya, ya, Bapak Ibu, dalam kondisi yang seperti sekarang ini, ya, kalau Bapak Ibu terdampak, ya memang Tuhan izinkan, nggak apa-apa, ya, tapi percayalah justru situ nanti Tuhan nyatakan kuasa mujizatnya.
Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, mungkin anak saya bisa nambahin sedikit banyak ceritanya. Shalom Bapak Ibu, saya Media. Saya mau sharing sedikit apa yang saya alami terkait dengan kanker. Jadi waktu itu memang saya merasakan saya suka olahraga. Waktu itu sudah mulai kayak ketarik di bagian tangan. Terus tapi saya tetap positif. Jadi kalau kita sakit atau apa itu harus tetap positif, jangan sampai kita mikir negatif. Karena kalau kita mikir negatif, imun tubuh dan lain-lain itu pasti menurun. Nah, saya itu berpikirnya itu positif banget. Ini tuh karena olahraga mungkin kecetit atau apa gitu. Nah, tapi waktu kelamaan saya sudah pijet, lain-lain tuh nggak sembuh dan ada benjolan di payudara sebelah kanan. Besar sekali Bapak Ibu, kurang lebih bisa setelur ayam. Terus saya ambil tindakan. Menurut gejala-gejalanya itu saya mengarahnya ke kanker gitu. Jadi saya itu kayak bener lah Tuhan ini kanker gitu. Kok bisa ya gitu. Tetap sebagai manusia itu saya juga tanya, kok bisa ya pola hidup saya itu sudah olahraga terus, makan sudah pilih-pilih. Dulu berat badan saya itu 77 kilo. Karena saya pilih-pilih makan dan juga olahraga, itu kembali normal jadi 50 kilo. Sudah kayak gitu loh Tuhan, kenapa kok dikasih kanker gitu? Kenapa? Tuhan tuh pasti ada maksud dan tujuan dalam hidup kita. Waktu itu saya ngambil keputusan seperti yang Bapak cerita itu, saya ke dokter sendiri. Kenapa saya nggak ngajak suami? Karena takut kepikiran. Bener nggak? Akhirnya saya ke dokter itu sudah fix hasilnya, keluar diagnosisnya dokter kanker. Baru saya menyampaikan ke suami saya. Di situ suami saya nangis banget. Terus saya juga ikut sedih ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya saudara yang punya penyakit apa itu, usahakan jangan ikut sedih. Jadi harus menguatkan gitu. Karena itu support yang besar dari keluarga itu sangat penting. Anak, orang tua, suami, istri itu penting banget gitu. Jujur bagi saya itu waktu saya didiagnosis dokter itu bukan saya down kayak aduh habis ini aku mati, aduh habis ini aku nggak bisa lihat anakku. Puji Tuhan, pikiran-pikiran kayak gitu itu nggak ada saudara. Saya cuma berpikir kalau ini waktunya Tuhan, ya sudah, ikhlas jadi menerima. Dan saya bersyukur saya ini sudah dari lahir Kristen. Jadi meskipun aku dipanggil Tuhan, itu aku sudah terima keselamatan gitu. Jadi nggak ada down, minder dan lain sebagainya, itu puji Tuhan nggak ada. Itu semua berkat Tuhan dan juga berkat keluarga besarku yang mensupport. Hal yang tersulit buat aku bukan menerima aku sakit kanker, tapi saat aku itu ngomong ke orang-orang terdekat, orang-orang yang kusayangi kalau aku ini ada sakit kanker, itu yang benar-benar susah. Kalau mereka sudah sedih, nangis, itu benar-benar apa ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih. Nah, sebagai manusia, kalau misalnya kemarin herbal itu berhasil, mungkin Tuhan tahu kita itu bukan berpikir oh Tuhan itu yang hebat, tapi pasti bilang berobat ke sana loh, bagus anakku sembuh, berobat ke sana loh, ke sana gitu, bukan ke Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan itu stop sampai situ gitu. Ada caranya Tuhan waktu itu. Kenapa kok sampai saya stop? Ada. Yang pertama itu nggak ada perbaikan. Terus saya minta dikirimi obat juga susah sekali. Terus saya berpikir apa ini jalannya Tuhan untuk aku ke medis, karena memang hasil biopsi itu kanker saya termasuk kanker yang cukup ganas. Ada HER plusnya, HER plus 2. Jadi kanker itu banyak apa karakter ya. Jadi saya termasuk karakter yang itu dan harus cepat ditangani. Waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk kemo.
Waktu itu saya juga takut ya Bapak Ibu, tapi saya percaya Tuhan itu mempertemukan dokter itu juga yang nggak kebetulan. Karena dokter ini tuh baik, dia bilang, kamu kalau ikut saya, kamu nggak bakal muntah, mencret, sakit perut, dan lain sebagainya. Itu membawa ketenangan ya saudara-saudara. Jadi saya, wah ini aku mau kemo kalau kayak gini Tuhan. Aku nggak mau sampai ini yang kayak orang-orang yang kayak Google bilang gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk kemo, berjalan kemo ke-1, kemo kedua, kemo ketiga, kemo keempat. Tuhan sampai sekarang masih menyertai saya, masih tutup bungkus saya, dijauhkan dari hal-hal seperti yang orang dunia katakan, jadi mual, mencret, itu nggak ada. Tapi memang rambut saya ini kemo ketiga itu baru rontok. Jadi karena rontok di mana-mana, saya capek nyapu ya, jadi udah gondol aja gitu. Jadi bukan apa ya, saya gondol pun pede gitu. Karena apa? Karena ya itu semua berkat Tuhan gitu. Dan yang kedua yang saya mau saksikan, betul juga waktu itu COVID, ponaan saya dititipkan ke rumah saya. Kalau saya mau egois, saya bilang, jangan dong aku ada kanker, nanti gimana. Tapi waktu itu bukan karena kita mencobai ya saudara-saudara, tapi sama sekali tidak tahu kalau anak itu ada kanker atau ada COVID. Jadi dititipkan ke rumah saya juga happy main sama dia, nama ponaan, saya sayang, saya cium. Itu tatapan langsung loh saudara-saudara, bukan ada jarak ya kayak gini-gini, enggak. Saya cium bener-bener di hidungnya, di pipinya, dan ternyata itu dia positif. Gimana ya, jadi saya juga deg gitu ya saudara, tapi saya nggak ngerasain apa-apa gitu. Kalau adik saya itu dari awal negatif, tiba-tiba jadi positif, itu dia ngerasa tenggorokannya ini, tapi saya enggak. Saya bingung, Tuhan kok bisa ya gitu. Akhirnya saya iseng saudara-saudara, saya cek darah, saya cek antibodi yang khusus COVID itu loh. Apakah saya ini sudah ada antibodi? Karena saya ini nggak boleh vaksin saudara-saudara. Sebenarnya sedih juga ya nggak boleh vaksin, tapi ternyata Tuhan tuh memvaksin saya sendiri. Amin. Saya nggak tahu kapan saya divaksin atau terkena COVID, tapi selama ini adik saya, keluarga besar saya itu nggak ada kenapa dari dulu itu, tapi tahu-tahu saya punya antibodi. Itu semua berkat Tuhan. Saya percaya itu berkat Tuhan. Segala kemuliaan Tuhan yang bagi Tuhan. Terima kasih. Amin. Nah, jadi ini saya sedikit tambahkan aja kenapa saya juga ikut gundul ya, karena anak saya gundul itu disupport sama suaminya, terus anaknya, jadi sekeluarga ini gundul-gundul semua ya. Jadi kalau terus saya lihat fotonya dia lagi belanja ke PTC, ke hoki ya, terus foto di sana kok lucu gitu, tak lihat kok gundul-gundul lucu ya. Terus saya ngomong sama anak saya, aku papa mau main gundul sekali. Tak lihat kok lucu, bagus ya toh. Jadi saya ikut gundul lah ibu ya. Ya ini ya mensupport juga ya, supaya ya kamu gundul tidak sendirian gitu loh. Apa juga gundul. Ya itulah Bapak Ibu Saudara ya, kiranya kesaksian ini boleh menguatkan Bapak Ibu yang mungkin sekarang sedang dalam ya pergumulan, mungkin karena COVID atau karena sakit penyakit apapun juga ya. Jangan pernah kita khawatir, karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.